Tes tes. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tip bagaimana cara menjaga performa laptop kita tetap prima ya, artinya ready saat digunakan gitu kan. Selalu cepat gitu kan, selalu cepat dan was-was pokoknya ya, selalu was-was saat digunakan. Aksesnya nggak lemot, nggak gampang lemot gitu kan. Sadar nggak sadar setelah laptop kita gunakan beberapa minggu, beberapa bulan gitu kan, dia akan menjadi lemot dan terus melemot ya. Kenapa bisa demikian? Karena di samping kita makin banyak menyimpan file, entah itu berguna atau tidak gitu kan, yang tersimpan makin banyak di harddisk kita, di SSD kita, nah itu semakin lama akan memperlambat kinerja laptop kita ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua mungkin karena pendinginan yang makin lama makin ini ya, makin berkurang kemampuannya ya, mungkin karena banyak debunya, tertutup debu ya. Itu penyebabnya dulu ya, nanti terus habis itu kita bahas untuk solusinya ya. Kita ke yang ringan-ringan aja, karena kita kan bukan teknisi yang bener-bener teknisi gitu kan. Artinya kita untuk memakai daily, memakai harian gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya apa, perawatannya untuk perawatan harian. Yang perawatan harian ini juga sangat dianjurkan loh. Nggak hanya nggak ini, bukan berarti perawatan yang remeh temeh gitu kan, perawatan yang nggak bermanfaat ya. Justru yang perawatan harian ini yang sangat kita perlukan gitu kan. Yang pertama tadi karena semakin banyak file yang menumpuk di harddisk kita, nah itu memperlambat. Yang pertama kan untuk RAM, untuk hardware kan, untuk RAM, untuk prosesor kan kita tetap itu yang kita pakai kan. Jadi sebenarnya itu nggak ada perubahan, artinya kan cuman yang menjadi memperlambat kan banyaknya file, nambah terus nah gitu kan. Terus yang kedua tadi kan mungkin pendinginan yang kurang gitu, karena banyak debu yang menutupi jalur keluar masuk udara gitu kan. Nah itu juga perlu kita bersihkan ya. Langsung aja nih masalah dan solusinya. Misalkan kan kebanyakan file nih, trik untuk agar nggak terlalu banyak file ya, file-file yang nggak perlu itu dihapus gitu kan. Kita cari file-file yang nggak perlu, misalkan yang udah nggak kepake, misalkan kita tadi download RAR gitu kan. Setelah RAR-nya kita ekstrak, RAR-nya kita hapus itu, jadi nggak double filenya. Yang menyebabkan jadi penuh kan karena double itu kan. Misalnya kita habis dapat file RAR gitu kan, dalam bentuk zip atau RAR gitu kan. Nah itu setelah kita ekstrak, ada baiknya salah satunya kita hapus gitu kan. RAR-nya kita hapus, atau yang misalkan udah selesai dipakai kita hapus itu, jadi nggak menemukan tempat. Yang pertama itu kan. Terus tip yang pertama itu kan hapus file-file yang nggak berguna, entah itu foto-foto yang nggak kepake gitu kan, MP3 yang udah bosen, video-video apapun itu yang udah nggak kepake, film-film yang udah ditonton itu kan. Baiknya film-film yang udah ditonton kita save di harddisk eksternal aja. Jadi harddisk eksternal itu harddisk yang bisa kita cabut dan kita colok ya. Misalnya kita mau pakai, kita colokin kayak flash disk tapi dia berbentuk harddisk gitu kan. Tapi kapasitasnya dia besar gitu kan. Jadi nanti untuk film-film MP3 yang nggak jarang-jarang kita mainkan, kita masukin ke harddisk eksternal. Terus kayak master aplikasi, kayak master Windows, master MS Office, master antivirus dan sebagainya, itu ada baiknya kita masukin ke harddisk eksternal. Jadi nanti kita hanya diperlukan dipasang kalau diperlukan ya, dicolok USB aja kan, dicolokin kalau diperlukan. Jadi dia nggak memenuhi tempat, nggak menghambat proses juga. Itu yang pertama. Terus tip lagi apa ya, biar nggak lemot di
karena file ya mungkin di recycle bin selalu dibersihkan ya. Ini jangan sampai ada banyak sekali. Kalau udah habis delete sesuatu gitu, MP3 atau apa, sini pasti banyak tuh. Nah, ini langsung di MPT, dikosongin. Yang pertama itu. Terus yang kedua, drive C ini jangan terlalu penuh gitu kan. Cara ceknya gimana? Klik disk PC gitu kan. Nah, ini masih kosong 24 GB. Ini harusnya dikurangi lagi biar agak lebih kenceng gitu kan. Yang biasa penuh dia di dokumen ya. Dokumen kadang-kadang kan dia nge-save dari MS Office tuh, atau di downloadan ini banyak sekali nih. Nah, downloadan ini ada baiknya dipindah ke drive D atau app gitu kan. Ini lama-lama dia numpuk di sini dan memenuhi drive C. Kalau drive C udah penuh, dia nanti drive C itu drive ini ya, yang biasa ada tulisan lokal di sini biasanya dia sistem, artinya tempat kita pasang sistem. Nah, jangan sampai drive yang tempat kita pasang sistem itu penuh gitu kan, terlalu penuh. Nah, kalau terlalu penuh dia nanti nafasnya atau ngos-ngosan ya, jadi saya sesak nafas ya. Kalau orangnya itu sesak nafas gitu kan, karena nggak ada ruangan, jadian dia nyari filenya lama. Semakin dia kosong, dia semakin gampang dia nyari filenya. Seperti itu kan. Jadi setelah kalian download ini, lebih baik kamu cut terus pindah ke D, downloadan ya. Kasih nama downloadan di sini, terus paste di D semua atau di app semua, jadi nggak ngumpul di C kayak gini kan. Downloadan kayak gini. Nah, kayak gini harusnya dipindah ke drive D atau app yang bukan sistem ya, jadi dia nggak menemuin sistem. Yang kedua itu ya. Terus apalagi ya, kadang-kadang sekali-kali di defrag gitu kan. Defrag tuh kayak gini ya, semua drive ya. Jangan diformat loh ya, kalau format nanti habis semua. Properties, terus ini untuk disk clean up ini membersihkan file-file yang nggak perlu. Tools, pakai optimize, check for error juga boleh, terus optimize dulu. Nah, terus ini di optimize dulu, terus di defrag. Ini tunggu dia sampai selesai. Ini oke kan. Terus di defragnya mana nih? Ini analyze, optimize, sudah dioptimasi ya. Nanti ada pilihan defragnya mana nih? Optimizing udah ya. Hardware sharing, kota, disk clean up nih membersihkan ya. Defrag itu menata ulang ya. Ini kok nggak ada ya, harusnya ada dia kan. Ini hardware nih memberitahu kita nih mereknya apa. Kita pakai SSD ya. Cek driver error perlu dicek, terus di optimize. Seperti itu ya. Disk clean up. Sesekali juga perlu ini properties. Jangan takut ya, klik properties, terus satu aja nih, properties, terus klik tools, dicek errornya ada enggak, terus di optimize. Optimize nih. Ini udah, karena dia di ini ya, setiap minggu dia di optimize, jadi kemungkinan baik ya. Nah, seperti ini. Terus apalagi ya, ini coba-coba aja, yang penting kamu jangan klik format ya. Kalau format nanti dihapus semua. Terus setelah urusan file ya, seperti itu urusan file. Pokoknya yang pertama, file yang nggak berguna, entah itu MP3, film atau apa, dihapus atau dipindah ke hard disk eksternal biar nggak penuh di C ya. Terus yang kedua, di drive C jangan terlalu penuh, pindah aja semuanya. Yang kadang downloadan ini bikin penuh, pindah ke D atau app. Atau kalau tiap kali nyimpen kerjaan di D atau di app aja, jangan di C gitu. Kalau dia penuh nanti dia lemot sekali itu ya. Terus setelah dua itu ya, tadi recycle bin udah ya. Terus yang ketiga ya, di ini pendinginan. Biasanya kalau pendinginnya terganggu, dia juga akan menjadi lemot karena komputer akan menjadi cepat panas. Dia nyarinya di mana ya? Kipas di bagian belakang tuh kan ada kipas tuh. Nah, lubang di kipas itu dibersihin biar debunya nggak banyak di situ. Kadang dia tersumbat karena debu nggak bisa keluar udara panasnya, jadi dia panasnya tetap di dalam, terus pendinginnya jadi susah.
atau kalian beli pendingin tambahan. Pendingin tambahan itu seperti apa ya? Biasanya di bawah ada yang colokan di samping. Tak cek dulu ya, coba ngenet bisa nggak nih. Belum connect internetnya. Coba ya, tak cek dulu untuk pendingin tambahan ada seperti apa. Cara membersihkannya ya dibuka ya di bagian belakang ya, kipas pendingin. Ada banyak pilihan kok pendingin laptop kok. Ada yang seperti ini. Nah, gampang ya. Ada yang colokan seperti ini ya, ada yang seperti ini nih. Lama ya. Ada yang seperti ini nih. Aku nggak promo toko siapa, yang penting aku mau nunjukin aja ya. Apa Shopee nih. Yang seperti ini kan, ini yang dicolokin di keluaran itu kan, di keluaran kipasnya, jadi dia nyedot kayaknya ya. Terus yang kayak gini dipasang di bawahnya. Yang kayak gini-gini dipasang di bawahnya kan. Ini kayak juga makin kencang itu makin bagus lah ya, makin cepet dingin seperti itu ya. Ya sebenarnya banyak, ya sebenarnya dua itu sih ya untuk yang bisa kita lakukan harian ya. Membersihkan di bagian kipas, menambah kipas pendingin, dan untuk file-filenya yang nggak pakai dibuangin ya. Yaitu dua itu sebenarnya kalau untuk yang harian ya. Terus tambah lagi tiga itu pasang ya CC Cleaner ya. CC Cleaner tuh CC Cleaner ya, aplikasi CC Cleaner ya. CC Cleaner itu untuk tune up kayak gini ya, yang logonya kayak gini. Nanti dia akan membersihkan, mengoptimize harddisk kita ya. Jadi langsung aja ke website penyedia downloadnya, terus nanti download sesuai dengan ini ya, bitmu ya, 32 atau 64 gitu kan. Nih, ada yang trial, ada yang berbayar nggak sih? Ini berbayar nggak sih? Ini kayaknya ada yang free ya. Coba yang free dulu nggak apa-apa. Yang free juga kayaknya lumayan fungsinya juga. Kalau yang berbayar juga seperti 24 dolar ya, 25 dolar ya kalau yang berbayar ya. Kalau yang free ini juga lumayan bisa digunakan deh ini. Coba aja yang free dulu nggak apa-apa. Install CC Cleaner terus jalanin ya. Nanti munculnya seperti ini. Nah seperti ini nih, dia bersihkan file-file yang nggak berguna juga sih. Oh ya lupa saya ingetin ya, kayak kemarin kan ada, jadi setelah kita ngejalanin aplikasi apapun itu, kita menimbulkan sampah, pasti ada sampah di laptop kita. Nah caranya tuh carinya seperti ini, pakai run itu ya, yang kemarin udah ya sebenarnya, aku ulangi lagi ya. Jadi pencet tombol Windows sama R, dia jadi run gitu kan. Nah pertama cari nih, open di temp nih ya, TMP ya, ini TMP ini ya, terus oke. Nah ini isinya file-file sampah semua yang harus kita hapus ya. Klik satu terus Ctrl A, terus tekan delete. Nah ini delete. Nah, oke, ini yang kepake dua ini ya, skip aja yang ini kita delete. Terus yang kedua klik Windows sama R lagi ya. Ini yang kedua TMP tapi ada persennya depan sama belakang nih, lihat nih, persen TMP persen. Nah ini pokoknya masalah file-file yang sampah-sampah pakai ini ya. Ini CTRL A, terus delete. Nah, ini delete semuanya, dihapus nih ya. Nanti ada berapa yang masih kepake, skip aja ini tuh. Terus ini masih kepake kayaknya. Oke, skip, masih kepake dia, nggak apa-apa, ini nanti aja. Terus yang ketiga tekan Windows sama R lagi. Ini foldernya FrapText ya, FrapText ini nih, lihat tulisan seperti ini, terus oke gitu kan. Continue, nggak apa-apa. Ini juga sampah semua ya, Ctrl CTRL sama A, terus delete. Tunggu dia selesai ya. Nah ini masih kepake, di skip aja nih, ada 4 atau 3 nih.
tunggu dia sampai selesai. Terus kalau udah selesai nih, lama nih, selesai kita lari ke sini ya, anggap aja ada selesai tadi ya, recycle bin. Anda pasti banyak kan, ini terus empty ya, dia buang semuanya filenya. Nah, seperti ini ya, ini dijamin laptopmu akan lebih cepat dari biasanya, dari yang tadi ya sebelum diginiin ya. Ini hapus dulu sampai dia selesai ya, recycle ya. Ini kerekam belum? Nanti jangan kerekam nih. Oh, kerekam ya. Ramai juga nih, 90 menit. Nah, ini udah selesai ya, yang di recycle bin ya. Ini kebuka banyak sekali kebukanya nih. Tab udah ya, recycle bin dah habis semua kan. Nah, seperti itu ya untuk urusan file ya. Terus, nah ini udah selesai tuh, recycle bin. Ini file-file udah selesai semua. Ini kalau udah kayak gini di restart, jangan lupa ya. Klik start, terus ini terus di restart. Mana restartnya? Power ya, power terus restart ini ya. Nah, biarkan hidup lagi ya. Terus setelah itu ya, ini yang kita bisa jalani untuk harian seperti ini aja ya. CC cleaner jangan lupa. Terus kalau masih lemot, saranin ubah harddiskmu ganti SSD gitu kan. Harddiskmu ganti SSD ini kan, harddisk saya ini kata SSD nih yang C ini ya. Nah, jadi ada harddisk biasa sama SSD ya. SSD kecepatan lebih dari harddisk ya. Terus kalau pengen yang ngebut lagi, tambah RAM-nya gitu kan. Nah, ini cara ngelihat RAM-nya berapa, ini kayak gini, DX diak. Ini ya, jangan lupa ketik DX diak di pencarian, terus diklik ini. Jadi munculnya kita mau lihat RAM-nya berapa, prosesornya apa. Ini jadul nih. Ini lihat prosesor kita apa di sini ya. Terus memorinya berapa, ini 6 GB ya, 6 GB, 6 nolnya tuh 23 kan, 6 GB. Terus ya kalau misalkan masih lemot juga nih, tambah RAM-nya ini jadi 8 GB nih kan, kepingannya tambah ya, tambah 2 GB lagi. Kalau prosesor nih tergantung ini ya, motherboardmu ini di laptop nih bisa diganti nggak. Kalau bisa diganti ya naikin ke level yang lebih tinggi gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah, berarti kan prosesornya udah mentok, berarti nambah memorinya sama ganti SSD aja. Ini bisa dilihat displaynya. Ini karena kayaknya komputernya masih jadul banget nih, warisan dari tahun berapa nih, 2010 ya. Enggak juga sih, berapa sih, 2016 sih. Ini memori apa ini grafiknya masih yang lama kok, ini gak jadul, jadi nggak terlalu banget walaupun Core i5 ya. Oke ya, ini cara ngelihat ya, cara ngelihatnya tak ulangi lagi nih kalau mau jelas. Ketik di pencarian DX diak, DX diak pakai G ya, terus muncul kayak gini, diklik, tunggu berapa saat. Nah, ini munculnya, tinggal baca-baca di sini. Oke ya, seperti itu. Kalau masih kurang ini ya, kurang cepet, ganti harddisk jadi SSD, terus tambah RAM ya, itu aja ya. Terus misalkan udah ganti SSD ya, nanti akan muncul sampah-sampah kayak tadi ya. Cara ngilanginnya sampah ya, kayak ini, kontrol run. Nah, terus kayak gini tadi ya, yang di sini. Nah, yang di sini nih, jalanin yang 3 ini, terus di restart. Oke ya. Oke, segitu aja ya teman-teman ya, untuk perawatan laptop atau komputer harian ya, biar tetap jalannya kenceng, tetap bisa dipakai setiap saat dan awet juga gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.